Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai domain name and branding, bagian kelima. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya membahas mengenai pemahaman dasar dari domain names. Kemudian di bagian berikutnya, saya membahas mengenai TLD atau top level domain. Di bagian ketiga, saya membahas mengenai hubungannya antara branding dengan domain name. Dan di bagian sebelumnya atau bagian keempat, saya membahas mengenai squatting atau penyalahgunaan dari domain name dari sebuah brand atau merek oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan tertentu yang pada akhirnya seharusnya brand atau merek tersebut harus dilindungi. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut atau di negara tersebut. Brand Protection Strategies for Domain Name. Yang pertama adalah keep brand impersonators and counterfeiters from intercepting your web traffic. Jadi kalau memang ada yang betul-betul mirip, ya kita sebisa mungkin memenuhi halaman yang ada di search engine, khususnya Google karena itu yang terbesar, dengan brand kita. Caranya gimana? Ada banyak cara secara teknikal. Ya, itu dibahas nanti kalau Anda ikut di mata kuliah saya tentang digital marketing. Jadi meskipun hanya satu website, tapi mampu memenuhi satu halaman utama di pencarian Google, misalnya begitu. Sehingga kalau ada yang niru, ada impersonator, cyber squatting atau apapun yang dilakukan orang lain, itu akan terlempar jauh. Sehingga sia-sia begitu. Optimize your domain portfolio, maximize your web traffic. Ya, ada banyak cara untuk melakukan hal ini, memperkuat metadata, memasang iklan, ya, memperkuat konten, mengupdate konten secara berkala. Nah, itu menggunakan kekuatan sosial media dengan nama akun yang resmi dan sama. Facebook, Instagram, YouTube semuanya memiliki cara untuk melakukan verifikasi resmi. Nah, biasanya orang-orang menyebut centang biru begitu ya. Artinya sudah verified. Protect brand reputation across all digital channel, social and mobile. Itu tadi sudah. Jadi buat akun di Facebook, di Instagram, kalau sekarang yang baru naik daun TikTok gitu ya, dengan nama brand kita masing-masing, dengan isi yang bersesuaian, terupdate secara berkala. Sehingga pada saat dilakukan pencarian, maka pasti akan mengarah ke kita, tidak hanya di website saja. Kalau WA misalnya membuat WA for business, itu salah satu caranya begitu. Line, ya. Develop a product launch checklist that protect your brand. Nah, ini yang biasanya salah paham ya, bahwa product launch checklist ini, apalagi kalau itu yang berkaitan dengan website dan teman-temannya, kemudian tiba-tiba dilimpahkan pekerjaannya ke teman-teman yang ada di Direktorat IT. Salah. Itu tugas dari teman-teman yang ada di Direktorat Pemasaran atau Marketing. Lah, marketingnya kan gaptek, Pak. Nggak paham begitu. Nah, itu gapnya di situ. Ya, gapnya di situ. Kesenjangannya di situ bahwa marketing yang dalam tanda kutip kuno, old fashion, obsolete, itu tidak peduli dengan digital marketing. Padahal ini sekarang melekat. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Itu sudah melekat dan itu sudah menjadi bagiannya. Tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Kalau yang ada di luar negeri ya sudah biarkan begitu ya. Nah, pertama langkahnya buka web ini,
wipo.int. Klik nanti di penelusuran, kemudian telusuri. Brand kita sudah ada yang daftarin belum? Ini khususnya kalau yang baru. Ya, contoh gitu. Saya mau buka depot itu ya. Saya mau buka depot ayam. Ya. Kemudian saya kepingin buat depot ayam geprek enak banget. Nah, sebelum saya buat logonya, sebelum saya buat segala macam spanduk, flyer, dan launching, saya cari dulu dong. Saya cari dulu ayam geprek enak banget. Nah, ada nggak ya? Wah, ternyata alhamdulillah nggak ada. Yang ada BB enak banget. Nah, ayam enak, wah itu ada. Tapi bukan di Indonesia tuh, di Malaysia ya, MyTM, Malaysia Trademark. Ayam geprek jibrek, nah begitu. Nah, berarti saya masih punya nih peluang untuk melakukan pendaftaran merek ayam geprek enak banget. Nah, kemudian saya mulai berpikir logonya, desainnya, warnanya gitu ya, untuk branding. Kemudian lakukan pendaftaran di dgip.go.id. Ini pada saat saya membuka terakhir pada bulan Agustus tahun 2020. Jika Anda membuka lagi atau melihat video ini dan membuka halaman dgip.go.id dan ternyata berbeda menu ya, itu di luar kendali saya, tetapi yang penting ada di menu e-filing ya. Dan tinggal dicari yang merek dagang atau jasa. Kalau kita klik di situ maka akan mengarah ke merek.dgip.go.id. Kemudian tinggal dipilih Anda mendaftarkan apa begitu, merek Anda, produknya apa, dagang, produk yang secara tangible, eksplisit, atau gabungan. Memang ada Pak dagang dan jasa ya ada gitu ya. Seperti yang saya contohkan di beberapa video sebelumnya, misalnya ada salon dan spa gitu, jasa, tapi di dalamnya dia juga jualan produk kecantikan, jualan skincare yang pakai mereknya sendiri, sehingga itu dagang dan jasa juga. Atau memang khusus jasa saja, atau kolektif gabungan. Nah, kemudian nanti di situ ada pilihan kelas. Nah, pilihan kelas ini tergantung dari besaran dan jenis yang didaftarkan. Ya, saya tidak membahas di sini karena terlalu banyak itu ya pilihannya, dan memang bukan ruang lingkupnya di sini. Kalau Anda ragu-ragu untuk pilihan kelas ataupun tipe permohonan ini, maka Anda bisa mencari konsultan HKI. Kalau misalnya di kota yang Anda tempati kok nggak ada gitu ya, Anda biasanya bisa ke kampus-kampus ya. Karena banyak universitas atau perguruan tinggi yang sebelumnya itu mendapatkan hibah untuk pendirian sentra HKI. Yang seharusnya mereka harganya ya lumayan miring ya dibandingkan yang profesional. Toh ya sama kok. Sentra HKI itu biasanya di dalamnya juga ada konsultan HKI juga. Nah, setelah selesai, nah ini contohnya saya mencontohkan saya sendiri ya. Ini saya penerbit, kemudian saya memilih kelas 10, uraian barang dan jasa bla 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 segala macam. Nanti kalau Anda cari sendiri di situ ada sangat banyak ya. Karena tiap produk itu memiliki kelas yang khusus. Dan kemudian nanti harus diuraikan produknya apa bla 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 segala macam untuk kepentingan pendaftaran. Nah, di GIP ini cukup baik ya. Sekarang online-nya juga cukup baik dan sudah bebas dari gratifikasi. Ya, saya masih ingat 10 tahun yang lalu kalau saya mau mendaftar
hak cipta itu ribetnya bukan main, ditodong gratifikasi sebelum mendaftar yang sesungguhnya, ini real gitu. Dan begitu terjadi perubahan pemerintahan ya, saya merasakan sangat sangat nyaman ya, bahwa pengurusan hak cipta, paten sederhana sampai dengan merek ini sangat baik ya. Saya sudah mencoba sendiri, melakukan sendiri gitu ya. Misalnya hak cipta saya yang terakhir itu sangat sangat mudah dan sangat cepat ya. Pengecekannya juga mudah, cepat begitu. Dan pembayarannya itu sudah bisa melalui bank-bank pemerintah, transfer biasa, transfer ATM. Kalau Anda mengeluh, aduh Pak, transfernya ke bank berbeda antar bank. Banyak aplikasi payment gateway yang menyediakan transfer antar bank secara gratis. Ada GoPay, ada Dana, ya, ada OVO yang premium. Ataupun kalau memang nggak pakai seperti itu ya berapa sih biaya transfernya? 6.500 ya, paling mahal kalau saat ini. Dan itu terhitung murah. Ya, jadi waktu awal kita disuruh bayar dulu, ya. Ya, jadi disuruh bayar dulu, kemudian nanti akan diproses ya. Sangat mudah dan ya sangat membantu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi hal yang apa ya, sangat sangat nyaman kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ya, tapi yang paling penting bahwa di sini ya, di sini ya, merek itu sesuatu hal yang harus dilindungi ya, harus dilindungi. Dan bagi Anda yang di manajemen pemasaran, semua pasti akan tahu bahwa brand capitalization ya, itu sangat mahal dan tidak bisa dipungkiri. Ya, itu secara umum ya, alignment antara domain name dan branding. Ya, itu yang ada di bab ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.